Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Dengan saya sendiri, Maulia Tahari, dan rekan saya Juraini, Horida Husna, Maya Azhari Setiani, dan Roza Cantika. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang disebut ATHG, baik dari dalam maupun luar. Guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, di Indonesia, ketahanan nasional merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan ketahanan nasional Indonesia membutuhkan peran aktif seluruh elemen bangsa Indonesia, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam menjaga ketahanan nasional yang kuat, aman, menjamin keutuhan NKRI, serta kesejahteraan rakyat di tengah dinamika global. Di mana mewujudkan ketahanan nasional merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Baik, selanjutnya ada konsep ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, kondisi ini berkembang secara terpadu untuk menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan atau ATGH. Nah, ketahanan nasional ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk negara kesatuan. Nah, ketahanan nasional ini adalah cara pandang strategis bangsa dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, sebagai suatu konsepsi, ketahanan nasional ini menjadi dasar dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa secara terpadu, dengan membina kekuatan nasional secara berkelanjutan guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Oke, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek ketahanan nasional. Yang pertama yaitu aspek ideologi. Aspek ini mencakup nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila, yang berfungsi menjadi dasar pemersatu bangsa dan pedoman hidup bernegara. Yang kedua yaitu aspek politik yang meliputi sistem pemerintahan, lembaga negara, dan stabilitas politik. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berwibawa. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi, berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, keuangan, dan industri, yang bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Keempat yaitu aspek sosial budaya, mencakup nilai, norma, adat istiadat, dan kepribadian bangsa, yang bertujuan untuk memperkuat identitas dan karakter bangsa. Dan yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan, meliputi kemampuan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pendekatannya itu sistem pertahanan rakyat sementara atau Sishankamrata. Yang keenam yaitu aspek hukum, mencakup supremasi hukum, penegakan hukum, dan keadilan sosial, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Dan yang ketujuh yaitu aspek demografi, yang berkaitan dengan jumlah, distribusi, kualitas, dan mobilitas penduduk, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai modal pembangunan nasional. Dan yang terakhir, aspek geografi, meliputi letak strategis Indonesia, sumber daya alam, dan kondisi alam, yang bertujuan untuk memanfaatkan posisi strategis dan kekayaan alam untuk kepentingan nasional. Baik, selanjutnya kondisi ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, di sini ada kesadaran politik. Masyarakat harus aktif dalam proses demokrasi, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kewirausahaan, pengembangan industri lokal, dan peningkatan akses ke peluang ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial meningkatkan. Kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan program sosial yang mengurangi ketimpangan. Selanjutnya yang keempat,
keamanan pertahanan, menghargai peran TNI dan Polri, serta mendukung upaya menjaga keamanan nasional dari ancaman baik eksternal maupun internal. Selanjutnya yang kelima, kesadaran lingkungan, menjaga lingkungan hidup dengan berpartisipasi dalam program pelestarian alam, pengurangan sampah, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keenam, kesehatan masyarakat, mendukung program kesehatan publik, termasuk vaksinasi dan sanitasi, untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang ketujuh, pendidikan dan keterampilan, mendorong pendidikan yang berkualitas serta pengembangan keterampilan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Yang kedelapan atau yang terakhir, kemandirian energi, mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Baik, adapun kesimpulannya yaitu ketahanan nasional Indonesia adalah wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kesejahteraan bangsa dengan memperkuat berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Negara memastikan stabilitas dan keberlangsungan pembangunan. Ketahanan nasional mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi rakyat dan mewujudkan cita-cita nasional. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan sampai jumpa.